pelayanannya Pak Wijaya. Pak Wijaya ini gerejanya masuk gang tengah kota Malang ya. Dan kanan kiri depan belakang itu ada masjid, ada musola, ada TPA, tapi di sana rukun ya. Jadi kalau pulang ibadah kemarin kita pelayanan di sana buyara bareng sama orang-orang yang pulang pengajian. Ya tidak apa-apa, ya itu malah bagus karena apa? Pesannya cuma satu, Ismail is coming home. Amin. Ismail pasti pulang ke rumah ya. Cuma sekarang masih beda rumah. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pesan ketika beliau tadi menyampaikan ini saudara tangkap baik-baik. Jadi kemarin itu saya diingatkan Tuhan. Jadi ada satu hal tentang domba. Jadi domba itu dia itu punya kelemahan. Binatang ini tuh punya kelemahan. Apa itu? Jarak penglihatannya itu pendek dibanding binatang yang lain. Jadi kalau burung raja wali dia bisa puluhan kilo melihat sasaran itu dengan jelas, kecuali domba. Domba itu jaraknya pandang paling cuma 3-5 meter. Karena itu paling sering binatang yang dimakan ular itu domba. Kenapa? Dia tidak ketok. Dia tidak bisa lihat dengan jelas, tiba-tiba dicokot. Itu domba. Karena itu Tuhan ngomong kita ini dombanya Tuhan. Nah, kenapa kita dombanya Tuhan? Karena Tuhan bicara satu hal. Dombaku mendengarkan suaraku. Jadi dombanya Tuhan itu mendengar. Jadi kekristenan itu sebetulnya mendengar. Karena itu firman Tuhan ngomong apa? Iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita tuh harus mendengar. Nah, domba itu kalau saudara pelajari di luar negeri, domba itu dia itu hanya bisa mendengar direction dari gembalanya yang nyuruh dia kemana, dia ikut. Berdasar apa? Bukan berdasar penglihatan, berdasar dia mendengar. Jadi gembalanya ngomong jalan lurus, dia jalan. Dan kalau orang lain ngomong yang sama, dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena dia hanya mendengarkan perintah gembalanya. Dia bisa membedakan antara ini suara gembalanya dengan ini suara orang lain. Sekalipun pakai pakaiannya gembala, jubahnya gembala dipinjam orang lain, disuruh yang sama, pakai tongkatnya sekali tidak akan bergerak. Itu domba. Nah tadi Tuhan ingatkan ketika tadi terakhir tentang pengampunan, saya mau cerita sedikit. Salah satu hal yang dilakukan oleh penggembala terutama di luar negeri yang mereka minggu domba itu adalah domba itu punya satu masalah ya, selain penglihatan. Masalahnya apa? Telinganya itu harus sering dibersihkan. Kalau tidak, maka akan ada lalat yang mengganggu telinganya. Nah, yang dilakukan oleh gembala-gembala itu apa? Yang dilakukan adalah telinga domba-dombanya itu diolesi minyak. Supaya apa? Supaya tidak ada lalat itu yang ganggu telinganya. Karena satu-satunya alat yang dipakai dombanya untuk dia bisa nurut sama gembalanya ya di telinganya itu, pendengaran. Jadi bayangkan kalau telinganya kena lalat terus, dihubung lalat itu kan ada tuh binatang. Kalau sapi itu kan tidak apa-apa, kalau sapi penglihatannya jelas. Kalau domba sudah tidak kelihatan, tapi telinganya diganggu oleh lalat, maka dia tidak akan bisa fokus mendengarkan gembalanya. Perintahnya kemana, dia tidak tahu. Karena itu gembala-gembala di luar negeri selalu mengolesi telinga dombanya itu dengan minyak. Tuhan tuh mengingatkan saya gini, bukankah hari-hari ini engkau ini harus diolesi minyak telinga saudara? Dan lalat itu apa? Saya terkejut tadi waktu saya ngecek tiba-tiba Tuhan bicara lalat. Kok lalat itu kok ganggu telinganya domba? Itu apa artinya lalat? Kalau saudara cek di Alkitab, Yesus itu pernah dikatai sama orang Farisi. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, betul nggak? Beelzebul itu adalah salah satu dari pemburu setan. Dan kalau saudara pelajari, arti Beelzebul adalah penguasa lalat, dewa lalat. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Lalat itu yang membisikkan sesuatu di telinga gereja Tuhan hari-hari. Kalau kamu salah mendengar, maka yang terjadi adalah kamu akan salah dalam hidup. Dan biasanya Beelzebul ini bisiki telinga domba-domba yang tidak diolesi minyak. Dengan cara apa? Nyebar kepahitan. Loh, sering hari-hari ini ada orang pendeta A dengan pendeta B kepahitan. Kenapa? Diceritani sama pendeta C. Betul ya? Betul ya Bu Deni ya? Ada pendeta C ngomong sama Bu Deni. Aduh, cedek-cedek pendeta W ini. Bu Deni itu gak ngerti saya. Tapi ketika
ketika suatu ketika di pasar ketemu saya, gara-gara Bu Deni sudah diceritain pendeta C, dia lihat saya menyingkir. Loh, sering banget kayak begitu. Loh kenapa? Saya tahu utang bayarin Bu Deni. Dia itu bisa kepengaruh gara-gara kepahitan itu nular. Ada orang lain yang memberitakan sesuatu yang nggak benar. Belzebul itu tadi, roh Belzebul membuat Bu Deni akhirnya apa? Sedikit banyak jadi kepahitan sama saya. Saya nggak pernah betul, nggak pernah melukai, ya nggak pernah menyakiti. Tiba-tiba bisa begitu. Bukankah hari-hari ini gereja berita-berita begitu semua? Kenapa? Kupingnya kelebon laler. Kasih tahu kanan kirimu, kupingmu dicurati semua. Jangan sampai ada spirit Belzebul yang masuk ke telingamu. Kenapa? Hari-hari Tuhan ingatkan, semakin kau dipakai Tuhan, hari-hari ini kita mulai dibawa Tuhan naik, tidak tahu sampai kapan. Ya toh? Tuhan cuma ingatkan satu, telingamu harus tajam dengar Tuhan. Jangan kamu bergerak karena kamu tuh pengen sesuatu diobong-obong sama orang lain. Saudara, kupingmu dikoroki orang lain terus kamu mengambil tindakan yang salah. Ya. Jadi saya betul-betul hari-hari ini mendengar Tuhan sungguh-sungguh. Telingamu diurapi oleh Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Supaya apa? Setiap berita yang datang dalam hidup kita harus ada yang nyaring. Roh kita tuh harus bisa nyaring. Ini benar atau tidak? Kalau beritanya buruk sudah, itu pasti bukan dari Tuhan. Berita dari Tuhan selalu membawa kebaikan. Yang percaya katakan amin. Dia tidak mungkin ngomong yang buruk, itu enggak. Dan itu roh loh, Belzebul. Dan saya mau beritahu, dosa yang paling cepat nular itu kepahitan. Saya kan baik. Si A benci dengan si B. Si A ketemu si C, kumpul terus. Tiba-tiba si C bisa membenci si B. Gara-gara apa? Kumpul sama si A, dikoroi terus. Kepahitan itu benar. Makanya kalau saudara baca di Alkitab ada satu bintang di kitab Wahyu yang jatuh ke bumi, ke air, dan itu membuat seluruh dunia airnya jadi pahit. Nama bintang itu adalah apa? Absinthus. Absinthus. Arti absinthus apa? Kepahitan. Dan itu sepertiga penduduk bumi itu mengalami itu nanti. Jadi saya tidak heran spirit kepahitan dan Belzebul ini jadi satu. Makanya jangan mudah pahit, jangan mudah kecewa hanya gara-gara dengar omongan orang. Ya. Dan Alkitab berkata orang itu punya kerugian besar ketika apa? Ketika dia mengambil keputusan yang salah karena dia salah mendengar. Jadi kita ini orang Kristen itu bukan penglihatan. Walaupun ada orang yang punya karunia penglihatan, tapi basicnya firman Tuhan adalah bukan penglihatan. Domba itu mendengar suara kata Tuhan. Jadi sebelum kau punya karunia penglihatan, mimpi, nubuatan segala macam, miliki satu saja yang paling dasar, mendengar. Ketika saudara mendengar Tuhan bicara, saudara melangkah, terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi dikasih tahu lagi kanan kiri awas laler. Iya, itu ngomong awas laler ya, jangan kepahitan sama orang lain ya. Nggak kenal, nggak ngerti terus tiba-tiba saudara bisa marah sama orang ya, pahit, ngecucu, petuk, mau salaman, itu kan sering terjadi di Caruban ya. Di mana nggak ada ya, orang pindah rono nggak ada. Tapi di sini masih banyak ya. Jadi waspada. Dan saudara tidak usah ikut-ikut pahit. Ingat ya, pohon yang tinggi itu anginnya kencang, sudah itu aja. Jadi saudara harus tahu, pohon yang tinggi anginnya kencang. Nah, habis ini kan Pak Amos ngadakan KKR, nah kelihatannya anginnya ke sana. Iya no, sekali-kali masuk anginnya rene terus, anginnya beneran sana gitu ya. Oke.